Assalamualaikum sahabat Rajuters, ketemu lagi dengan saya Rusmiati. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut mini yang seperti ini ya teman-teman. Ini motifnya sangat mudah untuk dikerjakan, dan ini motifnya itu hampir sama dengan motif Prada ya teman-teman. Hanya saja di sini cara pengerjaannya ada sedikit berbeda. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui tutorial cara pembuatan tas ini, kalian bisa simak video saya step by step ya teman-teman. Nah, ini untuk talinya sama seperti biasa, saya membuat tali dengan motif Romanian cord ya teman-teman. Karena tasnya ini kecil, jadi saya buat talinya juga kecil. Nah, selanjutnya kita simak ya video tutorialnya. Yuk langsung saja ya kita mulai tutorialnya. Teman-teman, untuk alat dan bahannya di sini saya sudah menyediakan 2 gulung benang. Ini saya menggunakan benang polycherry ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 2 warna. Ini yang pertama ada warna hijau. Kemudian di sini ada warna merah maron, dan untuk yang merah maronnya ini saya menggunakan benang sisa ya teman-teman. Dan ini itu cukup ya untuk ukuran tas ukuran HP. Benang ini cukup ya teman-teman karena ini masih tersisa lumayan banyak juga. Kemudian di sini ada hakpen. Ini saya menggunakan hakpen dari merek Ross, dan untuk nomornya itu 3/0. Saya menggunakan 3/0. Kemudian di sini ada 1 buah penanda. Langsung saja ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita akan awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat rantai sebanyak 36 rantai ya teman-teman. Nah, untuk motif ini berkelipatan 3 ya. Di sini saya akan buat rantai sebanyak 36 rantai. Nah, setelah kita buat 36 rantai, kita buat SC pada lubang kedua dari hakpen. Nah, teman-teman, ini kita akan buat pada bagian alasnya ya. Kita buat SC pada lubang kedua dari hakpen di sini ya. Nih, jadi untuk yang ini kita lewati, kita masuk di lubang kedua dari hakpen. Kita buat 2 SC dalam 1 lubang. Kemudian pindah pada lubang sebelahnya. Kita buat 1 SC. Kemudian lubang sebelahnya lagi kita buat 1 SC. Nah, teman-teman, untuk di awal kita buat 2 SC, nanti untuk 1 SC-nya lagi kita tambahkan pada bagian akhir. Sini kita teruskan untuk setiap masing-masing lubang, 1 lubang 1 SC ya teman-teman. Dan ini kita kerjakan sampai pada bagian ujung rantai. Untuk bagian ujung nanti kita sisakan 1 rantai ya teman-teman. Kerjakan setiap masing-masing lubang 1 lubang 1 SC.
Nah, jadi kerjakan sampai di bagian ujung rantai di sini ya. Setelah kita sampai pada bagian ujung rantai di sini, untuk bagian sudut ini kita isi 3 SC dalam satu lubang ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, seperti ini nanti dia berbentuk oval ya, dia memutar. Selanjutnya kita pindah untuk lubang sebelahnya di lubang sini ya. Jadi untuk lubang ini udah nggak kita isi lagi, kita masuk pada lubang sebelahnya atau lubang berikutnya. Kita isi 1 lubang 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi 1 SC. Lalu lubang berikutnya lagi 1 SC. Dan sama, kerjakan cara yang sama sampai pada bagian ujung di penghujung ya. Ketemunya di SC 2 SC pertama yang sudah kita kerjakan di sini. Setiap masing-masing lubang kita isi 1 lubang 1 SC. Jadi untuk SC 3 SC itu hanya di bagian sudut saja. Untuk lubang-lubang berikutnya kita isi 1 lubang 1 SC. Untuk ini kita gunting dulu. Kemudian kita teruskan. Kerjakan sampai pada bagian ujung di sini. Setelah sampai pada bagian ujung di sini, selanjutnya untuk lubang SC yang pertama di sini sudah kita isi dengan 2 SC dalam satu lubang. Sekarang kita tambahkan lagi 1 SC untuk lubang yang sama. Jadi di lubang sini, di lubang pertama ya, kita tambahkan 1 SC lagi. Nah, ini jadi 3 SC dalam satu lubang, sama seperti di sudut bagian kanan ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat slip stitch. Ini kita buat slip stitchnya di lubang SC yang pertama. Jadi di sini ya, di lubang SC yang pertama kita buat slip stitch. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan, kita buat 2 rantai. Nah, lalu masih pada lubang yang sama, di lubang rantai ini kita buat 1 double crochet. 1, kemudian lubang berikutnya kita buat 1 double crochet. Lalu lubang berikutnya lagi 1 double crochet. Dan ini teman-teman, untuk double crochetnya akan kita kerjakan secara memutar. Nanti kita ketemunya di 2 rantai yang pertama ya. Jadi setiap masing-masing lubang kita isi 1 lubang 1 double crochet. Dan kita kerjakan secara memutar sampai selesai.
Jadi teman-teman, untuk di setiap sudut itu tidak ada penambahan ya. Masing-masing lubang tetap kita isi satu lubang, satu double crochet. Jadi untuk satu putaran itu ada 72 double crochet ya. Untuk sudutnya tetap kita isi satu lubang, satu double crochet. Tidak ada penambahan sama sekali. Kita kerjakan sampai pada bagian ujung. Nanti kita ketemunya lagi setelah sampai pada 2 rantai awal. Setelah kita mendapatkan satu putaran, di sini bagian terakhir kita akan slip stitch di lubang double crochet yang pertama ya. Jadi untuk 2 rantai awal tidak kita hitung. Kita masuk di sini di double crochet yang pertama. Kita buat slip stitch di lubang double crochet yang pertama. Nah, jadi untuk hasil dari alasnya seperti ini ya. Selanjutnya ini tinggal kita lanjutkan untuk bagian badan tasnya. Kita teruskan untuk bagian badan tasnya ya teman-teman. Nih, di sini kita akan awali dengan membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Kemudian teman-teman masih pada lubang yang sama di lubang rantainya ini kita buat 1 double crochet. Nah, untuk 3 rantai awal kita hitung sebagai 1 double crochet. Jadi dalam satu lubang ini ada 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Kemudian masih pada lubang yang sama di lubang 2 double crochet ini kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya. Kita teruskan. Kita skip 2 lubang, 1, 2. Kita masuknya di lubang ketiga ya. Jadi skip 2, masuk di lubang ketiga, kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. 1, 2. Kemudian teman-teman kita buat 2 rantai. Lalu masih pada lubang yang sama di lubang double crochetnya kita isi dengan 1 SC lagi. Jadi untuk satu lubang ada 2 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 1 SC. Selanjutnya kita teruskan lagi. Skip 2, 1, 2, masuk pada lubang ketiga. Kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. 1, 2. Kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya kita buat 1 SC lagi di lubang yang sama di sini ya. Di lubang double crochetnya kita buat 1 SC. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Caranya kita ulangi sampai 1 putaran. Kita kerjakan sampai selesai ya. Kita contoh sekali lagi. Skip 2, 1, 2, masuk pada lubang ketiga. Buat 2 double crochet dalam satu lubang. Kemudian 2 rantai.
Lalu masih pada lubang yang sama, kita buat lagi 1 SC. Kita skip 2, masuk pada lubang ketiga, buat 2 double crochet, kemudian 2 rantai, masih pada lubang yang sama, kita buat 1 SC. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Kalian ulangi cara kerjanya sampai 1 putaran. Nanti kita ketemunya di bagian awal sini ya. Nah, teman-teman, setelah kita buat memutar, selanjutnya di sini kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di lubang rantai yang ketiga ya. Kita hitung 1, 2, 3, kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan ganti benang dengan benang warna hijau. Jadi di sini saya menggunakan 2 warna ya. Saya akan ganti benang dengan benang warna hijau. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu untuk benang merahnya ini kita tarik. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita balik kerjaan kita. Ini jadi. Lalu teman-teman, kita akan masuk pada lubang rantai di sini di 2 rantai awal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi ini ya, lubang rantainya. Kita isi dengan 2 double crochet dalam 1 lubang. 1, 2. Nah, untuk yang benang ini kita gunting saja. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu kita buat SC di sini ya. Di lubang double crochetnya ini, di tiang double crochetnya, double crochet pertama kita buat 1 SC. Jadi masukkan hakpen seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita buat SC. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi pada lubang rantai yang berikutnya di sebelah ini. Ini pada awalnya sudah kita kerjakan 2 rantai dan 2 double crochet. Di sini kita akan masuk di lubang rantainya. Nih ya, kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang rantai. Kemudian kita buat 2 rantai. Selanjutnya teman-teman, kita buat SC pada sini di tiang double crochetnya. Ini double crochetnya ada 2 ya, jadi kita buat di salah satu di double crochet yang pertama ini. Kita buat 1 SC. Selanjutnya kita teruskan, kita masuk lagi pada lubang rantai. Kita buat 2 double crochet, 1, 2, lalu kita buat 2 rantai, kemudian kita buat SC di tiang double crochetnya ini. Kita buat 1 SC. Nah, jadi teman-teman, untuk baris yang kedua ini, di round yang kedua, kita akan buat double crochetnya itu di sini, di setiap lubang-lubang rantai. Ini teman-teman bisa lihat ya, lubang-lubang rantainya.
Jadi kita akan buat 2 double crochet di dalam lubang rantai yang sudah kita buat pada baris pertama. Lalu kemudian kita buat lagi 2 rantai, dan untuk satu SC-nya kita masuk di tiang double crochet-nya ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 rantai dan ada 2 double crochet. Kita masuk di lubang rantai, buat double crochet, kemudian 2 rantai, lalu kita buat SC-nya di sini, di tiang double crochet-nya. Kita contohkan sekali lagi. Jadi kita masuk pada lubang rantai, buat 2 double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat SC-nya di lubang double crochet yang pertama. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Dan kerjakan secara memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya di sini lagi ya, di motif yang pertama ini. Nah, teman-teman, setelah selesai memutar, di sini kita akan buat slip stitch. Jadi kita buat slip stitch-nya di lubang double crochet yang pertama ya, di sini ya. Kita buat slip stitch. Jadi kita buat slip stitch-nya itu di lubang double crochet yang pertama. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk hasilnya ini kita sudah menyelesaikan sebanyak 2 baris. Selanjutnya kita akan teruskan untuk baris yang ketiga. Nih, kita ganti benang. Setelah seperti ini, kita ganti benang dengan benang warna merah. Kita ganti benang seperti ini ya. Kita ambil benang merah, kemudian kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita balik lagi kerjaan kita. Jadi untuk motif ini cara pengerjaannya bolak-balik ya teman-teman. Kita balik kerjaan kita. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Setelah itu kita masuk di sini ya teman-teman, sama seperti di bagian baris pertama dan baris kedua kita masuk di sini di lubang rantainya ini. Kita buat 2 double crochet, 1 2. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 1 SC di sini di tiang double crochet-nya ini, kita buat 1 SC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita pindah untuk lubang rantai berikutnya di sini. Di lubang rantai ini ya, kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang rantai. 1 2. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 1 SC di tiang double crochet yang pertama ini. Oke, kita masukkan hakpen seperti ini ya. Kemudian kita buat 1 SC. Selanjutnya masih dengan cara yang sama, kita pindah pada lubang rantai berikutnya di sini. Kita buat 2 double crochet dalam 1 lubang rantai. 1 2. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu selanjutnya teman-teman, kita masuk pada tiang
DC-nya ini kita buat 1 SC. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk baris pertama dan baris-baris selanjutnya itu cara pengerjaannya tetap sama ya teman-teman. Kita buat di setiap masing-masing lubang rantai. Di sini ya, di lubang-lubang rantainya ini. Nih. Kita isi dengan 2 double crochet dalam satu lubang rantai ini. Jadi di setiap masing-masing lubang-lubang rantainya kita isi dengan 2 double crochet di satu lubang rantai. Kemudian kita buat SC pada tiang double crochet. Kita teruskan. Kita contohkan sekali lagi. Jadi caranya kita buat 2 double crochet pada satu lubang rantainya. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu selanjutnya kita masukkan hakpen ke dalam tiang double crochet. Kita buat 1 SC. Nah, seperti itu ya caranya teman-teman. Masuk pada lubang rantai, kita buat 2 double crochet. 1 2, kemudian kita buat 2 rantai, lalu 1 SC di tiang double crochet. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu ya caranya teman-teman. Ini kalian kerjakan secara memutar sampai selesai. Nah, teman-teman, setelah selesai memutar, di sini kita akan buat slip stitch sama seperti sebelumnya. Kita buat slip stitchnya itu di lubang double crochet yang pertama. Ini tadi lubang rantai, kemudian kita masuk di lubang double crochet ya teman-teman. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini untuk hasil dari tasnya ya teman-teman. Ini kalau kita balik seperti ini, dia akan ada garis-garis. Kemudian teman-teman kita lanjutkan lagi. Kita ganti benang dengan benang warna hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi kerjaan kita. Kita balik kerjaan kita. Lalu kemudian kita masuk di lubang rantainya, kita buat 2 double crochet. 1 2, kemudian 2 rantai, lalu 1 SC pada lubang double crochet, tiang double crochet yang pertama. Kita buat 1 SC. Kemudian masuk pada lubang rantai berikutnya, kita buat 2 double crochet, selanjutnya 2 rantai, lalu masuk pada tiang double crochet, kita buat 1 SC. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya tetap sama ya teman-teman. Di setiap masing-masing lubang rantai yang ada di sini, kita buat 2 double crochet dalam satu lubang. Kemudian kita buat 1 SC-nya di tiang double crochet ini. Jadi nanti untuk hasilnya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Dan ini tinggal kalian kerjakan sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan. Caranya tetap sama ya. Kalian ulangi kerjaan kalian sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan. Nanti kita ketemu lagi setelah saya menyelesaikan ukuran yang akan saya buat.
Oke teman-teman, ini saya sudah selesai membuatnya ya. Di sini saya buat ukuran ketinggiannya itu 17 cm dari atas sini hingga ke bagian alasnya ukurannya 17 cm. Selanjutnya teman-teman, ini kita akan tutup di bagian atas dengan membuat double crochet ya. Nah teman-teman, setelah kita buat slip stitch, kita akan buat tusuk double crochet pada bagian atasnya ini. Di sini kita ganti benang ya dengan benang warna merah. Nih. Kemudian kita balik kerjaan kita seperti ini ya. Lalu sama seperti sebelumnya, kita masuk di lubang rantainya ini, kita akan buat 3 double crochet di setiap lubang rantai. Di sini. Jadi teman-teman, kita akan buat 3 double crochet di setiap lubang-lubang rantai yang ada di sini ya. Ini kita isi dengan 3 double crochet dalam satu lubang rantai. 1 2 3. Kemudian kita pindah pada lubang berikutnya, di lubang rantai berikutnya di sini. Kita buat lagi 3 double crochet ya teman-teman. 1 2 3. Nah teman-teman, untuk bagian atas ini sama saja seperti pada baris sebelumnya, hanya saja di bagian atas kita tidak membuat rantai ya, tapi kita buat untuk satu lubang rantainya itu ada 3 double crochet. Jika sebelumnya kita buat 2 double crochet, kemudian 2 rantai lalu 1 SC. Nah, untuk bagian atas ini kita buat 3 double crochet saja ya dalam satu lubang rantainya. Dan ini akan kita kerjakan memutar ya teman-teman. Setiap masing-masing lubang rantainya kita isi satu lubang rantai 3 double crochet dalam satu lubang. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, seperti ini. Jadi kita buat di sini ya teman-teman, di setiap lubang-lubang rantai di sini. Ini kalian bisa lihat ya lubang-lubang rantainya. Ini masing-masing lubang, setiap lubang satu lubang 3 double crochet. Kita teruskan ya. 1 2 3. Kemudian pindah lagi pada lubang berikutnya di sebelahnya, kita buat lagi 3 double crochet. Dan ini kita kerjakan cara yang sama secara memutar ya teman-teman. Kita kerjakan memutar sampai selesai. Nanti kita ketemunya di sini di bagian 3 double crochet yang pertama. Nah, teman-teman, setelah kita kerjakan secara memutar, di sini untuk yang terakhir kita buat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di double crochet yang pertama ya, teman-teman. Kita buat slip stitch. Nah, kemudian kita setelah kita buat slip stitch, kemudian kita balik kerjaan kita seperti ini. Selanjutnya kita ganti benang dengan benang warna hijau. Nih, kalau teman-teman tidak mau mengganti benang, teman-teman bisa menggunakan benang yang terakhir saja ya, tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan mengganti benang dengan benang warna hijau ya. Sesuai selera aja, jika kalian ingin membuat bagian atasnya dengan satu warna benang, itu bisa-bisa saja. Nah, selanjutnya di sini kita buat satu rantai. Untuk bagian atasnya ini kita akan buat tusuk SC secara memutar ya, teman-teman.
kita buat satu rantai, kemudian kita masuk di lubang sini, kita buat 1 SC. Nah, selanjutnya lubang berikutnya kita buat 1 SC. Kemudian lubang berikutnya lagi kita buat 1 SC. Nah, teman-teman, ini kita akan buat SC-nya secara memutar. Jadi, untuk setiap masing-masing lubang, satu lubang kita isi dengan 1 tusuk SC, teman-teman. Dan kerjakan sampai selesai. Masing-masing lubang, satu SC. Dan ini kita kerjakan memutar sampai selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Silahkan kalian teruskan. Nanti kita ketemunya di sini, di bagian SC yang pertama. Nah, teman-teman, setelah kita memutar, di sini kita akan buat slip stitch. Kita buat slip stitchnya di lubang SC yang pertama ya, di sini. Kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong benangnya, kita gunting. Selanjutnya ini kita tarik. Lalu kita akan selip-selipkan pada bagian dalam ya teman-teman. Kita selipkan, kita rapikan pada bagian dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal saya rapikan ya pada bagian dalam. Saya rapikan dulu ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya rapikan pada bagian atasnya dan untuk hasil tasnya seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita kerjakan talinya. Kita akan buat talinya karena di sini tasnya kecil, tas mini, jadi kita akan buat talinya itu tali motif Romanian cord ya, seperti biasa. Di sini kita ambil benang baru dulu. Kita ambil benang. Kemudian kita akan buat simpul. Nah, teman-teman, untuk talinya ini kita lebihkan ya. Nanti gunanya untuk jahit ini nanti gunanya untuk kita jahit pada bagian badan tasnya. Kita lebihkan talinya, kemudian kita buat simpul. Selanjutnya kita buat rantai sebanyak 2 rantai. Nah, kita buat rantai sebanyak 2 rantai. Kemudian teman-teman, kita akan buat double crochet. Kita buat double crochet di lubang yang pertama ya, di rantai pertama. Atau lubang kedua dari hakpen. Kita buat 1 double crochet. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita balik kerjaan kita. Di sini ada 2 loop. Nih, kalian bisa lihat ya. Kita masukkan hakpen kita ke dalam 2 loop tersebut. Kemudian kita buat kait benang, keluarkan. Nah, di sini ada 2 loop pada hakpen. Kita kait benang, kita keluarkan semuanya. Nah, kemudian kita balik lagi kerjaan kita. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di sini ada 2 loop pada bagian samping. Ini kita masukkan hakpen kita ke dalam 2 loop tersebut. Kemudian kita kait benang. Di sini ada 3 loop pada hakpen. Kait benang, keluarkan 2, tahan.
Kemudian kita kait benang, buang semuanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita balik lagi, kita putar. Di sini sama seperti tadi, ada 2 loop pada bagian samping. Jadi yang ini ya, 2 loop yang ini yang di samping ini. Kita masukkan hakpen ke dalam 2 loop ini. Maaf, ini agak susah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kait benang, keluarkan 2. Lalu kait benang lagi, keluarkan 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Caranya kalian kerjakan sampai kalian mendapatkan ukuran yang kalian inginkan ya. Di sini saya akan membuat sepanjang 100 sampai 120 cm. Kalian bisa tentukan panjangnya itu sesuai tinggi badan kalian ya teman-teman. Jadi untuk saya buat itu sebanyak 110 sampai 120 cm. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kalian kerjakan secara bolak-balik sampai mendapatkan panjang yang kalian inginkan. Untuk lebih detailnya lagi, talinya ini kalian bisa lihat pada bagian deskripsi ya. Saya taruh linknya di sana. Itu video khusus untuk pembuatan talinya ini. Nah, teman-teman, untuk tali ini saya sudah buat sepanjang 110 cm ya. Selanjutnya ini akan kita pasangkan di bagian tasnya. Di sini kita ambil dulu tasnya. Kemudian kita tentukan sisi bagian sampingnya. Nih, jadi seperti ini ya. Kita rapi-rapikan dulu. Lalu kita tentukan sisi bagian sampingnya. Jadi untuk sampingnya di sini ya. Nih, kalian bisa lihat ya di bagian sini. Kita ambil talinya. Dan ini untuk talinya kita masukkan ke dalam jarum. Di sini saya sudah menyediakan jarum besar. Nah, kemudian kita masukkan benangnya ke dalam jarum. Selanjutnya tinggal kita jahit saja. Di sini kita pasangkan dulu talinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita jahit. Kita jahit. Selanjutnya kita rapikan pada bagian dalamnya. Nih, kita jahit lalu kita rapikan ya. Kemudian kita gunting, lalu kita bakar sisa seratnya dengan menggunakan korek api. Nah, ini untuk tali sisi bagian kirinya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat pada bagian sini lagi. Ini kita rapikan dulu, kita tentukan ya, jangan sampai ini melingkar ya. Jadi kita harus sama ratakan ya, sama.
Kita pastikan talinya tidak melingkar. Kemudian kita pasangkan di bagian sisi kiri. Dan ini akan saya jahit dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sisi bagian kirinya ini sudah saya jahit juga ya, dan sudah saya rapikan. Untuk hasil dari tasnya seperti ini ya teman-teman, ini sudah selesai. Nah seperti ini ya, dan ini untuk talinya sudah selesai juga. Seperti ini ya teman-teman untuk Nah teman-teman, jadi untuk hasil dari tas rajut kita kali ini seperti ini ya hasilnya. Untuk talinya ini sudah saya jahit dan sudah saya rapikan. Karena ini tutorialnya sudah selesai, maka saya cukupkan videonya sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya ya.